Namaku Zaki. Kejadian ini terjadi ketika aku kerja sampingan sebagai pengurus jenazah. Boleh dibilang aku adalah seorang yang tunanetra, tapi tidak sepenuhnya tidak bisa melihat. Samar aku masih ada penglihatan sedikit. Awal mulanya di saat aku mencoba melamar pekerjaan di salah satu rumah sakit ini, pihak rumah sakit meragukanku karena aku seorang tunanetra. Setelah aku meyakinkan bahwa aku masih ada sisa penglihatan yang lumayan jauh jaraknya, akhirnya aku pun diterima. Aku mendapatkan posisi sebagai pembantu pengurus jenazah. Meskipun begitu, aku merasa senang dengan profesiku ini. Karena meskipun dengan keterbatasanku, aku masih bisa mendapat pekerjaan. Di hari pertama bekerja, aku mulai menjalankan tugas pertamaku. Dimulai dari perkenalan dengan senior-seniorku yang bekerja di sana, sampai akhirnya perlahan aku diajari cara mengurus jenazah. Sebelumnya aku belum pernah mengurus jenazah. Aku coba kuatkan mentalku, beranikan diri, dan akhirnya aku pun bisa karena mulai terbiasa. Sampailah pada hari itu. Hari itu setelah salat Isya, aku mendapat kabar bahwa ada kecelakaan mobil. Aku pun mulai dijemput oleh teman-temanku menggunakan ambulans untuk menuju lokasi dan menjemput korban. Malam itu hujan perlahan turun. Kurasakan udara dingin mulai menusuk badanku. Suara sirine ambulans terdengar sangat jelas di telingaku, memecah kesunyian jalan. Singkat waktu, aku sampai di lokasi kejadian. Masih bisa kulihat banyak orang berkerumun. Polisi pun turut hadir mengamankan jalanan yang sempat dibuat macet oleh kecelakaan itu. Aku segera turun dari mobil ambulans, menanyakan kepada pihak kepolisian posisi korban ada di mana. Ketika ditunjukkan, aku belum bisa melihat dengan jelas identitas para korban. Korban pun mulai diangkat satu persatu. Barulah aku pun bisa melihat dengan seksama kurang lebih ada 3 korban di kecelakaan itu. Aku mengangkat salah satu korban yang kulihat itu adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahunan. Wanita itu mengalami luka yang cukup parah. Banyak darah yang keluar dari tubuh korban itu. Sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka yang tidak terlalu parah. Dengan sigap para korban pun langsung dinaikkan ke ambulans, termasuk perempuan yang terluka sangat parah itu. Kami pun membawa mereka ke rumah sakit. Selama perjalanan menuju rumah sakit, aku masih bisa mendengar para korban meringis kesakitan, berteriak histeris. Iya, wanita itu terlihat meringis, menangis, menahan kesakitan.
Selama perjalanan, petugas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu korban agar selamat. Namun, takdir berkata lain. Wanita tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak berapa lama kami sampai di rumah sakit. Dua korban yang lain dibawa ke ruang IGD. Setelah itu aku dan tim yang bertugas malam itu langsung membawa jenazah perempuan tersebut ke rumah duka. Kami pun menurunkan jenazahnya dan langsung mengurusnya untuk dibersihkan terlebih dahulu, sebelum nantinya diserahkan pada pihak keluarga. Proses memandikan jenazah pun selesai. Setelah semua pekerjaan beres, kami yang bertugas malam itu memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, aku mampir dulu menuju mobil ambulans yang dipakai tadi untuk mengambil tasku. Aku berjalan menuju parkiran sambil berpamitan dengan teman-temanku yang lain. Kubuka pintu mobil ambulans itu. Kurasakan hawa di ambulans terasa sangat beda. Tadinya sih biasa saja, namun sekarang kok gerah ya. Bahkan lebih terasa panas. Baru kali ini aku merasakan hal seperti ini. Aku coba berpikir positif dan tidak pikirkan hal-hal aneh. Setelah mengambil tas, aku segera beranjak keluar. Namun belum sempat aku keluar, aku cium bau amis darah yang menyengat. Ini teman-teman belum ngebersihin atau udah ngebersihin tapi nggak bersih ya? Ucapku dalam hati. Sudahlah, besok lagi saja, pikirku. Ku tutup pintu mobil dan segera pergi. Sampai baru saja beberapa langkah aku berjalan, samar aku mendengar seperti ada suara perempuan tepat di belakangku. Refleks aku berbalik dan tidak ada siapa-siapa. Aku coba mendengarkannya lagi dengan seksama. Tidak ada suara lagi. Aneh. Kulihat di mobil ambulans pun sudah tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin sih kalau ada perempuan. Pikiranku mulai tidak karuan. Baru saja aku berbalik, ada yang menepukku dari belakang. Iya, menepuk pundakku. Seketika itu aku melihat ke belakang, membalikkan badanku dan kulihat kini di belakangku ada sesosok perempuan menggunakan baju berwarna merah dengan wajah yang sudah tidak karuan. Warna merah di pakaiannya itu
berasal dari wajahnya yang terluka itu. Terus mengalir hingga menyebar ke bajunya, membuat bajunya berubah menjadi merah. Perempuan itu berdiri tepat di depanku. Terdengar suara tangisan meringis kesakitan. Aku coba untuk berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Badanku mematung, tak bisa digerakkan sama sekali. Aku tutup mataku, membaca doa yang kubisa. Namun suara tangisan perempuan itu terdengar malah semakin kencang. Dan kini suaranya tepat terdengar di telingaku. Badanku pun mulai terasa lemas. Aku sudah tidak lagi bisa menopang badanku hingga aku terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku sudah berada di sofa di dalam pos satpam. Aku sudah dikelilingi banyak orang, termasuk teman-temanku. Mereka menanyakan kondisiku dan apa yang terjadi padaku. Katanya aku terdengar berteriak-teriak di dekat mobil ambulans. Dan ketika mereka menyusulku, aku sudah dalam keadaan pingsan. Setelah tenang, aku coba ceritakan apa yang kulihat dan kualami. Seniorku pun bilang, kalau terjadi hal-hal seperti ini, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, terjadi gangguan, bukan berarti itu adalah sosok yang meninggal di mobil itu. Mungkin itu adalah sosok-sosok lain, dalam artian jin atau setan yang mengambil celah, menyerupai dan mengganggu orang-orang seperti kita, sehingga membuat asumsi ini itu dan itulah tugas mereka untuk mengganggu kita. Kakak seniorku berkata, kuatkan iman, ketakwaan, banyak berdoa untuk pekerjaan atau profesi seperti ini. Jangan sampai terjerat atau termakan gangguan-gangguan seperti itu.